Posisi menggenggamnya gini, tarik nafas dan baca. Saya akan memberikan tips yang sangat sederhana sekali untuk mengetahui bagaimana cara kita mendeteksi benda-benda bertuah itu ada khodam atau tidak ada khodamnya. Itu sangat mudah dan sangat gampang sekali untuk para pemula. Yang harus kita lakukan adalah benda apa atau barang apa yang akan kita cek untuk benda itu mempunyai kekuatan khodam atau kekuatan gaib dan sebagainya. Contoh sederhana, ini cincin. Yang harus dilakukan pertama, cincin ini kita pegang seperti ini. Ketika sudah cincin dipegang, terus genggam erat-erat seperti ini. Genggam. Ketika posisi menggenggam, pejamkan mata kita, tahan nafas dalam-dalam dari hidung, tekan di pusar, dalam hati membaca yang pertama syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sambil menggenggam barang yang mau kita deteksi. Nah, posisi kita masih dalam keadaan tahan nafas. Jadi seperti ini, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sampai sekuat nafas kita. Ketika kita tahan nafas, mata kita pejamkan sambil dirasakan energi yang ada di dalam cincin ini. Di dalam tangan ini kan ada cincin, energinya kita rasakan. Di situ nanti yang sahabat akan rasakan adalah kayak semacam itu ada nafas yang seperti ini. Ketika makin kencang denyutannya nadi, maaf saya katakan denyutan nadi, jadi seolah-olah ada si makhluk ini hidup ketika digenggam itu. Semakin kencang ketika denyutannya semakin kencang, semakin besar, berarti cincin ini secara otomatis memiliki khodam. Nah, ketika kencang, lebih kencang lagi dan konsentrasi, nanti dalam diri kita akan muncul khodam apa yang berada di sini, entah itu orang, entah itu apa khodam seperti binatang, harimau, nanti akan muncul. Kalau tidak muncul, minimal untuk para pemula itu akan merasakan energi-energi seperti denyut nafas. Kalau denyut nafasnya itu besar, berarti energi itu sangat luar biasa. Biasanya kalau yang besar-besar gitu untuk wibawaan, kekebalan dan sebagainya. Nah, kalau kecil, berarti itu biasanya buat pengasihan dan macam-macam yang lainnya. Sama juga ketika kita mau mendeteksi, seperti halnya ini keris, kita lolos kerisnya dulu seperti ini. Kita bacakan yang tadi, digenggam seperti ini. Posisi menggenggamnya gini, tarik nafas dan bacanya tadi yang saya sampaikan. Ketika tarik nafas, nah itu sama juga akan terasa denyutannya makin kencang, makin besar. Ketika kita merasakan denyutnya besar, berarti ini mengandung kekuatan energi yang luar biasa. Nah, ketika kita terus untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu, maka akan muncul ketika kita pejamkan mata, makhluk apa yang ada dalam sesuatu benda itu akan muncul. Sama juga ketika sahabat
Ini contoh azimat. Caranya sama seperti tadi. Ya Allah, dengan kekuasaan Al-Ikhlas, saya minta tunjukkan kodam apa yang berada di dalam barang yang saya pegang ini. Sambil membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak-banyaknya. Nanti denutannya akan makin kencang dan juga akan terlihat makhluk apa yang berada di dalam ini atau ini dan garis ini. Itulah tips sederhana untuk bagi para pemula untuk mengecek bagaimana kita mengetahui sesuatu benda atau apapun yang mengandung kekuatan kodam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin untuk lebih jelasnya harus didampingi dengan orang-orang yang profesional. Jangan mencoba untuk melakukan sendiri, coba untuk didampingi orang-orang yang ahlinya untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat, bisa akan jeda kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.